Perkenalkan, nama saya Dini Algina Alumbas, NIM PO 7247325050, kelas B semester 2. Saya mahasiswa aktif dari Prodi D3 Keperawatan Toli-Toli, Poltekkes Kemenkes Palu. Saat ini saya akan melakukan video edukasi analisis gagal jantung. Selamat menyaksikan. Pengertian, gagal jantung adalah kondisi ketika jantung melemah sehingga tidak mampu memompa darah yang cukup ke seluruh tubuh. Kondisi ini dapat terjadi kepada siapa saja, tetapi lebih sering terjadi pada orang berusia di atas 65 tahun. Gejala gagal jantung. Gejala gagal jantung dapat berbeda pada setiap penderita. Keluhan ini bisa muncul secara tiba-tiba atau berkembang perlahan dalam hitungan minggu hingga berbulan, tergantung tingkat keparahan dan kondisi kesehatan penderita. Gejala utama yang sering muncul akibat gagal jantung antara lain: 1. Sesak nafas, 2. Mudah lelah, 3. Pembengkakan di kaki dan di pergelangan kaki. Selain beberapa gejala utama di atas, ada beberapa keluhan lain yang dapat muncul, yaitu batuk terus-menerus yang memburuk di malam hari, berat badan naik atau turun secara drastis, rasa cemas dan gelisah, hilang nafsu makan, perut kembung, mual, linglung atau penurunan kesadaran. Pada gagal jantung ringan, gejala mungkin tidak muncul meski penderita sedang beraktivitas. Akan tetapi, pada gagal jantung yang parah, gejala bisa muncul saat penderita beraktivitas atau ketika sedang beristirahat. Etiologi. Menurut ESC tahun 2012, etiologi dari gagal jantung dibagi menjadi 3 jenis, yaitu disebabkan oleh kerusakan jaringan miokardium, kondisi loading abnormal, serta aritmia maligna. Penyebab dari gagal jantung antara lain disfungsi miokard, endokard, perikardium, pembuluh darah besar, aritmia atau gangguan irama, dan kelainan katup. Di Eropa dan Amerika, disfungsi miokard paling sering terjadi akibat penyakit jantung koroner, biasanya akibat infark miokard yang merupakan penyebab paling sering pada usia kurang dari 75 tahun, disusul hipertensi dan diabetes. Faktor risiko gagal jantung. Faktor risiko adalah sifat dan kebiasaan gaya hidup yang dapat meningkatkan kemungkinan terkena gagal jantung. Kebanyakan orang yang menderita gagal jantung memiliki atau pernah memiliki kondisi jantung lain terlebih dahulu. Memiliki satu atau lebih faktor risiko berikut ini sangat meningkatkan faktor risiko gagal jantung. Yang pertama, penyakit arteri koroner. Ketika kolesterol dan endapan lemak menumpuk di arteri jantung, lebih sedikit darah yang dapat mencapai otot jantung. Penumpukan ini dikenal sebagai aterosklerosis. Hal ini dapat menyebabkan nyeri dada, atau jika aliran darah benar-benar terblokir, dapat terjadi serangan jantung. Arteri juga tersumbat dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Seiring waktu, tekanan darah tinggi dapat menyebabkan gagal jantung. Yang kedua, tekanan darah tinggi. Ketika tekanan di pembuluh darah terlalu tinggi, jantung harus memompa lebih keras untuk menjaga agar darah tetap mengalir. Seiring waktu, bilik-bilik jantung dapat membesar dan melemah, yang menyebabkan gagal jantung. Saksikan animasi yang menunjukkan bagaimana tekanan darah tinggi dapat menyebabkan gagal jantung. Yang ketiga, diabetes tipe 2. Penderita diabetes cenderung mengalami tekanan darah tinggi dan aterosklerosis akibat kolesterol tinggi. Jika Anda memiliki 3 atau lebih dari 5 faktor risiko ini, Anda menderita sindrom metabolik, lingkaran pinggang besar atau obesitas perut, trigliserida puasa tinggi, kolesterol HDL baik, tekanan darah tinggi, gula darah puasa tinggi. Faktor risiko metabolik mempengaruhi jantung dan berkontribusi pada perkembangan gagal jantung. Patofisiologi. Patofisiologi gagal jantung diawali oleh adanya faktor penyebab seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, atau kelainan katup jantung.
Kondisi tersebut menyebabkan kerusakan pada otot jantung. Akibatnya, kemampuan jantung untuk berkontraksi menurun, sehingga curah jantung atau jumlah darah yang dipompa ke seluruh tubuh menjadi berkurang. Karena aliran darah berkurang, tubuh berusaha mempertahankan fungsi organ dengan mengaktifkan sistem saraf simpatis dan sistem renin-angiotensin aldosteron atau RAAS. Aktivasi sistem ini menyebabkan retensi natrium dan air sehingga volume darah meningkat. Peningkatan volume darah menyebabkan beban kerja jantung semakin berat. Akibatnya terjadi penumpukan cairan di berbagai bagian tubuh. Cairan yang menumpuk di paru-paru menyebabkan sesak nafas. Sedangkan cairan yang menumpuk di jaringan tubuh menyebabkan edema atau pembengkakan kaki. Jika kondisi ini terus berlangsung dan tidak ditangani, maka fungsi jantung akan semakin menurun dan gagal jantung akan menjadi semakin berat. Komplikasi gagal jantung. Jika tidak ditangani dengan baik, gagal jantung dapat memicu gangguan pada jantung, termasuk gangguan katup dan irama jantung atau aritmia. Seiring waktu, kondisi ini juga dapat mempengaruhi organ tubuh lain dan menyebabkan komplikasi serius yang membahayakan nyawa. Beberapa komplikasi gagal jantung yang dapat terjadi antara lain gagal ginjal, kerusakan hati, penumpukan cairan pada paru-paru atau edema paru, tingginya tekanan darah pada arteri di paru-paru atau hipertensi pulmonal, serangan jantung, malnutrisi, stroke, kegagalan fungsi pada banyak organ tubuh atau kegagalan multi organ, kematian mendadak. Dengan penanganan yang tepat, risiko komplikasi akibat gagal jantung dapat ditekan. Oleh karena itu, penderita dianjurkan untuk rutin menjalani kontrol kesehatan, mengonsumsi obat sesuai resep, serta menerapkan obat hidup sehat sesuai anjuran dokter. Upaya ini penting untuk membantu menjaga fungsi jantung dan mencegah perburukan kondisi. Pencegahan gagal jantung. Gagal jantung dapat dicegah dengan mengendalikan faktor risiko dan menjaga kesehatan jantung. Upaya pencegahan itu penting, terutama bagi orang yang memiliki riwayat penyakit jantung atau kondisi medis tertentu. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah gagal jantung antara lain: 1. Menjaga berat badan agar tetap ideal atau mengurangi berat badan jika memiliki berat badan berlebih. Mengonsumsi makanan yang tinggi serat atau tinggi protein seperti sayur, buah, ikan, dan biji-bijian atau serealia. Mengurangi asupan gula dan garam, mengurangi berkonsumsi minuman alkohol, berolahraga secara rutin setidaknya 30 menit setiap hari, mencukupi waktu tidur dan istirahat, mengelola stres dengan baik, tidak merokok. Selain dengan menjalani pola hidup sehat, gagal jantung juga dapat dicegah dengan menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin, seperti pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Kesimpulan, gagal jantung merupakan kondisi ketika jantung tidak mampu memompa darah secara efektif sehingga kebutuhan tubuh tidak terpenuhi. Penyakit ini dapat disebabkan oleh hipertensi, penyakit koroner jantung, maupun gangguan jantung lainnya. Penurunan kemampuan pompa jantung memicu mekanisme kompensasi tubuh yang pada akhirnya menyebabkan penumpukan cairan dan memperburuk kondisi pasien. Oleh karena itu, pencegahan dan pengendalian faktor risiko sangat penting untuk mengurangi kejadian serta komplikasi gagal jantung. Referensi: Chaudhry R. tahun 2024, Gagal Jantung, Penyebab, Gejala, dan Strategi Penanganan dalam Jurnal Kemajuan dalam Kedokteran dan Penelitian Medis, halaman 335 hingga 345. Hossein W.F. tahun 2024,
Patofisiologi gagal jantung, sebuah artikel ulasan Jurnal Ilmu Kesehatan dan Kedokteran Indonesia. Audio Jungle.